Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum lanjut ke presentasinya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febriana MSc sebagai dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi 1 di kelas S1 2D. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rani Mulyani dengan NIM 2101192 dari kelompok 4 sebagai moderator, dan bersama 7 orang teman saya ada Puja Auliasari, Pujiana, Restia Septi, Ril Aisyah Nurhawa, Ristifa Alida, Sabrina, dan Salsabila Putri Nursyah. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang transportasi senyawa melintasi membran. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja ke pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang membran plasma. Membran plasma ini adalah bagian yang terpenting dari sebuah sel. Membran plasma ini membentuk permukaan luar sel yang fleksibel, memisahkan antara internal sel dan lingkungan eksternal sel. Membran plasma juga memainkan peran kunci dalam komunikasi antar sel dan antara sel lingkungan eksternalnya. Nah, di sini terdapat gambar sel. Di sel ini terdapat 3 bagian utamanya. Yang pertama ada membran plasma, bisa juga disebut dengan selaput plasma. Yang kedua ada inti sel atau juga disebut nukleus. Yang ketiga ada sitoplasma. Nah, di membran plasma ini terdapat air, lemak, protein, dan karbohidrat. Selaput plasma ini adalah bagian yang terluar dari sel. Dan yang kedua ada inti sel atau nukleus yang berfungsi sebagai pengatur dari seluruh kegiatan yang dilakukan sel. Nah, yang ketiga ini sitoplasma, yang artinya cairan semi transparan di antara membran plasma dan inti sel, dan berfungsi untuk menyusun zat-zat baru serta mengeluarkan sisa hasil proses kimiawi dari sel. Kita masuk kepada membran plasma. Apa itu membran plasma? Membran plasma menghalang fleksibel namun kokoh yang mengelilingi dan berisi sitoplasma sel. Susunan molekul membran plasma menyerupai lautan lipid cair yang terus bergerak yang mengandung mozaik banyak protein berbeda. Dan beberapa protein mengapung bebas seperti gunung es di lautan lipid, sedangkan yang lain berlabuh di lokasi tertentu seperti pulau. Lipid membran memungkinkan lewatnya beberapa jenis molekul yang larut dalam lemak, tetapi bertindak sebagai penghalang untuk masuk atau keluar zat bermuatan atau polar. Dan beberapa protein dalam membran plasma memungkinkan pergerakan molekul dan ion polar masuk dan keluar sel. Protein lain dapat bertindak sebagai reseptor sinyal atau sebagai molekul yang menghubungkan membran plasma dengan protein intraseluler atau ekstraseluler. Di sini terdapat gambar struktur membran plasma. Membran plasma ini terdiri dari lipid bilayer. Lipid bilayer ini terdiri dari 3 jenis molekul. Yang pertama ada lipid fosfolipid, yang kedua ada glikolipid, yang ketiga ada kolesterol. Dalam fosfolipid, bagian kutubnya adalah kepala yang mengandung fosfat yang bersifat hidrofilik. Bagian nonpolar adalah 2 ekor asam lemak yang merupakan rantai hidrokarbon yang bersifat hidrofobik, dan ekor asam lemak hidrofobik di setiap setengah lapisan bilayer mengarah satu sama lain membentuk daerah hidrofobik nonpolar. Di bagian dalam membran molekul kolesterol bersifat amfifatik lemah dan diselingi di antara lipid lain di kedua lapisan membran. Dan glikolipid hanya muncul pada lapisan membran yang menghadap cairan ekstraseluler, yang merupakan salah satu alasan kedua sisi bilayer yang berbeda. Dan yang kedua, pada struktur membran plasma ini terdapat protein membran. Protein membran ini diklasifikasikan sebagai protein integral dan perifer. Protein integral ini meluas ke dalam atau melalui lapisan ganda lipid dan tertanam kuat di dalamnya. Dan protein perifer ini tidak tertanam kuat di membran. Mereka melekat pada kutub lipid, membran atau protein integral di permukaan dalam atau luar membran. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan struktur membran plasma ini. Yang pertama ada lipid bilayer yang terdiri dari 3 jenis molekul. Ada lipid fosfolipid,
glikolipid, dan kolesterol. Yang kedua ada protein membran yang diklasifikasikan sebagai integral dan perifer. Nah, di gambar ini kita dapat melihat fungsi protein membran. Di gambar 1 ada saluran ion yang berfungsi untuk membentuk pori melalui ion tertentu dapat mengalir untuk mendapatkan melintasi membran. Di gambar kedua ada pembawa mengangkut zat tertentu dengan menjalani perubahan bentuk. Di gambar yang ketiga ada reseptor yang mengenali ligan spesifik dan mengubah fungsi sel dalam beberapa cara. Di gambar keempat ada enzim yang mengkatalisis reaksi di dalam atau luar sel. Di gambar kelima ada linker yang menyediakan stabilitas atau bentuk struktural untuk sel. Dan di gambar terakhir ada penanda identitas sel untuk membedakan sel. 2. Transportasi senyawa melalui membran. Transportasi senyawa melintasi membran plasma sangat penting untuk kehidupan sel. Zat tertentu harus masuk ke dalam sel untuk mendukung reaksi metabolisme. Zat lain yang telah diproduksi oleh sel untuk diekspor atau sebagai produk limbah seluler harus keluar dari sel. Selanjutnya yaitu proses transport dibagi menjadi 3, yaitu proses pasif, proses aktif, proses vesikal. Yang pertama itu yang kita bahas yaitu proses pasif. Apa itu proses pasif? Proses pasif adalah suatu proses di mana suatu zat bergerak menuruni konsentrasi atau gradien listriknya untuk melintasi membran hanya dengan menggunakan energi kinetiknya. Dan apa itu energi kinetik? Energi kinetik adalah energi intrinsik dari sel untuk sel bergerak, tidak ada masukan energi dari luar. Yang kedua yaitu proses aktif. Proses aktif adalah suatu proses di mana suatu zat bergerak melawan konsentrasi atau gradien listriknya. Karena ia meranjak atau melawan gradien, maka proses ini membutuhkan energi seluler. Biasanya dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP. Yang ketiga yaitu proses vesikal. Proses vesikal adalah proses di mana suatu zat dapat masuk dan meninggalkan sel melalui kantung bulat kecil yang disebut vesikal. Nah, di sini kita dapat melihat proses pasif dibagi menjadi 3, yaitu difusi sederhana, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Dan proses aktif itu dapat kita lihat dibagi menjadi 2, yaitu transfer aktif primer dan transfer aktif sekunder. Dan juga proses vesikal itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu endositosis, eksositosis, dan transitosis. Yang ketiga, proses pasif. Apa itu proses pasif? Proses pasif adalah proses transport yang hanya memerlukan energi intrinsik dari sel itu sendiri untuk melintasi membran. Dalam proses ini, sel tidak memerlukan energi dari luar sel karena sel melintasi membran menuruni gradien konsentrasinya. Contoh dari proses ini adalah difusi. Difusi terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada difusi sederhana, yang kedua ada difusi terfasilitasi, dan yang ketiga ada osmosis. Difusi. Difusi adalah proses pasif yang terjadi pada zat menggunakan energi kinetiknya sendiri. Jika zat terlarut dalam konsentrasi tinggi di suatu area larutan dan dalam konsentrasi rendah di suatu area lainnya, maka molekul zat terlarut akan berdifusi menuju daerah yang konsentrasinya lebih rendah. Mereka bergerak menuruni gradien konsentrasinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi difusi adalah semakin besar perbedaan kecuraman gradien, maka kemampuan berdifusi akan semakin tinggi pula. Dan semakin tinggi suhu, maka akan semakin laju pula difusi. Semakin besar massa zat yang menyebar, maka semakin lambat pula difusi. Semakin besar luas permukaan membran untuk berdifusi, maka semakin cepat pula proses difusi. Semakin jauh jarak zat berdifusi,
maka akan semakin lambat pula terjadinya difusi. Difusi sederhana. Difusi sederhana adalah proses pasif di mana zat bergerak bebas melalui bilayer lipid membran plasma sel tanpa bantuan protein transport membran. Molekul yang melewati membran dengan proses ini adalah oksigen, karbon dioksida, dan gas nitrogen, asam lemak, steroid, dan vitamin yang larut dalam lemak, atau vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Molekul polar kecil yang tidak bermuatan seperti air, urea, dan alkohol kecil juga melewati lapisan ganda lipid dengan difusi sederhana. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi adalah proses difusi yang membutuhkan protein membran integral untuk melewati membran plasma. Dalam proses ini, protein membran integral membantu zat tertentu melintasi membran. Protein membran integral dapat berupa protein channel atau protein karier. Difusi ini bisa difasilitasi oleh ion atau molekul dalam sel. Contohnya difasilitasi oleh ion natrium kalium atau yang sering kita dengar dengan pompa ion natrium kalium. Dan ada juga yang difasilitasi oleh glukosa atau yang kita kenal dengan GLUT atau glucose transporter. Pada gambar ini terdapat gradien konsentrasi, lalu difusi sederhana, kemudian difusi terfasilitasi yang diperantari saluran, kemudian difusi terfasilitasi yang dimediasi oleh pembawa, lalu ini sitosol, kemudian ini cairan ekstraseluler. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai osmosis. Osmosis adalah jenis difusi di mana ada pergerakan bersih pelarut melalui membran selektif permeabel. Dalam osmosis, air bergerak melalui membran permeabel selektif dari area konsentrasi zat terlarut lebih rendah ke area konsentrasi zat terlarut lebih tinggi. Selama osmosis, molekul air melewati membran plasma dengan dua cara. Yang pertama, dengan bergerak di antara molekul fosfolit tetangga dalam lapisan ganda lipid melalui difusi sederhana. Yang kedua, dengan bergerak melalui aquaporin protein membran integral yang berfungsi sebagai saluran air. Osmosis hanya terjadi jika membran permeabel terhadap air tetapi tidak permeabel terhadap zat terlarut tertentu. Materi selanjutnya adalah tentang proses aktif. Apa itu proses aktif? Proses transport aktif adalah proses transport yang membutuhkan energi untuk protein karier membawa senyawa melintasi membran. Hal ini karena dalam proses aktif, senyawa bergerak melalui gradien konsentrasi. Dua sumber energi yang biasanya digunakan adalah yang pertama, ada energi yang diperoleh dari hidrolisis adenosin trifosfat atau ATP, merupakan sumber dalam transport aktif primer. Yang kedua, ada energi yang tersimpan dalam gradien konsentrasi ionik adalah sumber dalam transport aktif sekunder. Zat terlarut yang secara aktif diangkut melintasi membran plasma mencakup beberapa ion seperti Na, K, H, Ca2, I atau ion ianida, Cl, dan asam amino. Transport aktif primer. Dalam transport aktif primer, energi yang diperoleh dari hidrolisis ATP mengubah bentuk protein karier yang memompa suatu zat melintasi membran plasma melawan gradien konsentrasinya. Protein karier yang memediasi transport aktif primer sering disebut pompa. Sebuah sel tubuh yang khas mengeluarkan sekitar 40% dari ATP yang dihasilkan pada transport aktif primer. Berikut adalah gambar pompa natrium kalium mengeluarkan ion natrium dan membawa ion kalium ke dalam sel. Yang pertama, 3 ion natrium atau Na+ dari sitosol berikatan dengan permukaan bagian dalam dari pompa natrium kalium. Kemudian, pengikat Na+ memicu ATP untuk ikat ke pompa dan dipisah menjadi ADP dan fosfat. Energi dari pemecahan ATP menyebabkan protein berubah bentuk yang mengeluarkan Na+ keluar. 2 ion kalium atau K+
tanah keluar permukaan pompa dan menyebabkan P menjadi dilepaskan. Lalu, pelepasan P menyebabkan pompa kembali ke asalnya, bentuk yang bergerak K+ ke dalam sel. Baiklah, materi selanjutnya mengenai transfer aktif sekunder. Pada transfer aktif sekunder, energi yang disimpan dalam gradien konsentrasi natrium atau hidrogen digunakan untuk mendorong zat lain melintasi membran melawan gradien konsentrasinya sendiri. Karena gradien natrium atau hidrogen dibentuk oleh transfer aktif primer, transfer aktif sekunder tersebut secara tidak langsung menggunakan energi yang diperoleh dari proses hidrolisis ATP atau adenosinat trifosfat. Intinya, protein transfer aktif sekunder memanfaatkan energi dalam gradien konsentrasi natrium dengan menyediakan rute bagi natrium untuk bocor ke dalam sel. Pada transfer aktif sekunder ini, protein keril secara bersamaan mengikat natrium dan zat lain, dan kemudian berubah bentuknya sehingga kedua zat melintasi membran pada waktu yang bersamaan. Jika pengangkutan memindahkan dua zat ke arah yang sama melintasi membran, mereka disebut simporter, atau sebaliknya, jika memindahkan dua zat ke arah yang berlawanan melintasi membran disebut antiporter. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini, pada bagian sebelah kiri yaitu pada sel yang berwarna biru, yaitu proses antiporter. Antiporter ini membawa dua zat yang melintasi membran dengan arah yang berlawanan. Kemudian pada bagian sebelah kanan yaitu simporter, kita dapat melihat yaitu dia membawa dua zat melintasi membran pada arah yang sama. Yang kelima adalah proses vesikel. Apa itu vesikel? Vesikel adalah kantong kecil berbentuk bola. Berbagai zat diangkut dalam vesikel dari suatu struktur ke struktur lain di dalam sel. Vesikel juga mengimpor bahan dan juga mengeluarkan bahan ke dalam cairan ekstraseluler. Pada dasarnya, proses vesikel adalah proses transfer aktif karena ia membutuhkan energi dari luar berupa adenosin trifosfat atau ATP. Proses vesikel ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu endositosis, eksositosis, dan juga transitosis. Nah, yang pertama ada endositosis. Selama endositosis, material bergerak ke dalam sel, yaitu lebih tepatnya di vesikel yang terbentuk dari membran plasma. Nah, endositosis ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu endositosis yang dimediasi reseptor, fagositosis, dan juga pinositosis. Yang pertama adalah endositosis yang dimediasi reseptor. Endositosis ini adalah jenis endositosis yang selektif karena sel mengambil ligan tertentu. Nah, ligan ini adalah molekul yang bisa berikatan dengan reseptor spesifik. Pada endositosis yang dimediasi reseptor ini, sel akan berikatan dengan reseptor, yaitu reseptor LDL atau low density lipoprotein. Nah, proses dari endositosis yang dimediasi oleh reseptor ini yang pertama itu adalah proses mengikat. Pada proses ini, di sisi ekstraseluler dari membran plasma itu terdapat partikel LDL yang berikatan dengan reseptor spesifik yang kemudian akan menghasilkan kompleks reseptor LDL. Reseptor ini adalah protein membran integral yang dilapisi oleh klatrin. Nah, klatrin ini kemudian akan menempel di sisi sitoplasma lalu akan berinvaginasi atau melipat ke dalam. Jadi nanti membran plasmanya itu akan melipat ke dalam seperti gambar di atas. Tahap yang kedua adalah tahap pembentukan vesikel. Pada tahap ini, tepi membran yang berinvaginasi yang dilapisi oleh klatrin akan dilapisi juga oleh vesikel yang dikenal dengan vesikel berlapis ring dan juga dilapisi oleh kompleks reseptor LDL. Tahap yang ketiga adalah tahap pelapisan. Vesikel yang dilapisi klatrin akan kehilangan molekul klatrinnya dan akan menjadi vesikel yang tidak dilapisi oleh klatrin. Nah, molekul klatrin yang telah terlapas ini akan kembali ke permukaan atau akan membentuk mantel pada vesikel lain di dalam sel. Tahap yang keempat adalah tahap fusi dengan endosom. Vesikel yang tidak dilapisi tadi dengan cepat akan menyatu dengan vesikel yang dikenal dengan endosom. Dalam endosom ini, partikel LDL terpisah dari reseptornya. Nah, proses yang kelima adalah proses daur ulang reseptor ke membran plasma. Sebagian besar reseptor terakumulasi dalam tonjolan memanjang dari endosom. Tonjolan ini akan membentuk vesikel transport yang mengembalikan reseptor ke membran plasma. Proses yang terakhir adalah proses degradasi dalam lisosom.
Vesikel transport lainnya yang mengandung partikel LDL keluar dari endosom dan segera bergabung dengan lisosom. Lisosom mengandung banyak enzim pencernaan. Enzim tertentu memecah protein besar dan molekul lipid dari partikel LDL menjadi asam amino, asam lemak, dan kolesterol. Molekul yang lebih kecil ini kemudian meninggalkan lisosom. Sel menggunakan kolesterol untuk membangun kembali membrannya dan untuk sintesis steroid seperti estrogen. Selanjutnya adalah fagositosis. Fagositosis adalah bentuk endositosis di mana sel menelan partikel padat besar seperti sel usang, bakteri utuh, dan juga virus. Hanya beberapa sel tubuh atau fagosit yang mampu melakukan fagositosis. Contoh dari fagosit adalah fag makro yang terletak di banyak jaringan tubuh seperti neutrosil. Proses fagositosis dimulai ketika partikel berikatan dengan reseptor membran plasma pada fagosit, menyebabkan pseudopoda memanjang, proyeksi membran plasma, dan sitoplasmanya. Pseudopoda mengelilingi partikel di luar sel, dan membran menyatu untuk membentuk vesikel yang disebut fagosom, lalu memasuki sitoplasma. Selanjutnya, fagosom bergabung dengan satu atau lebih lisosom, dan enzim lisosom memecah bahan yang dicerna. Dalam kebanyakan kasus, bahan yang tidak tercerna di dalam fagosom tetap berada dalam vesikel yang disebut bahan residu untuk waktu yang tidak terbatas. Bahan residu kemudian disekresikan oleh sel melalui eksositosis atau tetap disimpan dalam sel sebagai butiran lipofusin. Materi selanjutnya yaitu pinositosis, satu bentuk endositosis di mana tetesan kecil cairan ekstraseluler diambil. Tidak ada protein reseptor yang terlibat. Semua larutan yang larut dalam cairan ekstraseluler dibawa ke dalam sel. Selama pinositosis, membran plasma terlibat ke dalam dan membentuk vesikel yang berisi tetesan cairan ekstraseluler. Vesikel terlepas dari membran plasma dan memasuki sitosol. Di dalam sel, vesikel menyatu dengan lisosom, di mana enzim mendegradasi zat terlarut yang ditelan. Molekul yang lebih kecil yang dihasilkan, seperti asam amino dan asam lemak, meninggalkan lisosom untuk digunakan di tempat lain di dalam sel. Pinositosis terjadi di sebagian besar sel, terutama sel absorptif di usus dan ginjal. Sebagian besar sel tubuh melakukan eksositosis fase massal, penyerapan non-selektif dari tetesan kecil cairan ekstraseluler. Selanjutnya eksositosis. Berbeda dengan endositosis yang membawa bahan ke dalam sel, eksositosis melepaskan bahan dari sel. Semua sel melakukan eksositosis, tetapi sangat penting dalam dua jenis sel yaitu, yang pertama, sel sekretorik yang membebaskan enzim pencernaan, hormon, lendir, atau sekresi lainnya. Yang kedua, sel saraf yang melepaskan zat yang disebut neurotransmitter. Dalam beberapa kasus, limbah juga dilepaskan melalui eksositosis. Selama eksositosis, vesikel tertutup membran yang disebut vesikel sekretory menyatu dengan membran plasma dan melepaskan isinya ke dalam cairan ekstraseluler. Segmen membran plasma yang hilang melalui endositosis dipulihkan atau didaur ulang oleh eksositosis. Keseimbangan antara endositosis dan eksositosis membuat luas permukaan membran plasma sel relatif konstan. Pertukaran membran cukup ekstensif pada sel-sel tertentu. Di pankreas misalnya, sel-sel yang mensekresikan enzim pencernaan dapat mendaur ulang sejumlah membran plasma yang sama dengan seluruh luas permukaan sel dalam waktu 90 menit. Baiklah, selanjutnya transitosis. Transport dalam vesikel juga dapat digunakan untuk memindahkan zat secara berurutan ke dalam, melintasi dan keluar dari sel. Proses aktif ini disebut transkitosis. Vesikel di bawah endositosis di satu sisi sel, bergerak melintasi sel dan kemudian mengalami eksositosis di sisi yang berlawanan. Saat vesikel menyatu dengan membran plasma, isi vesikular dilepaskan ke dalam cairan ekstraseluler. Transkitosis paling sering terjadi di sel-sel endotel yang melapisi pembuluh darah dan merupakan sarana bagi bahan untuk berpindah antara plasma darah dan cairan interstisial. Misalnya, ketika seorang wanita hamil, beberapa antibodi melewati plasenta ke dalam sirkulasi janin melalui transkitosis.
Demikianlah presentasi dari kelompok 4. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.